saya sebenarnya. Lo kaget. Perih-perihnya itu, aku udah jahit, udah packing, bawa baby, dia kan masih kecil, masih 1 atau 2 tahun tuh. Aku gendong di depan motor, tak ikat, biar nggak jatuh karena dia suka ikat kan. Paket di belakang gede. Anjay, terus? Terus jalan gini, rantainya copot. Ya Allah. Yang bantuin siapa? Nggak ada. Berhenti, bangunin anak, bangun. Turun anaknya. Standar 2, berat banget tuh Kak Jeff, tapi bisa tuh, tangan sampai hitam. Tuh suami saya tuh bener-bener ya. Mana tuh suami lu? Suami lu kemana? Gue batuk juga nih. Ya kayak gitu lah Kak Jeff. Saat akhirnya saya menyerah, akhirnya saya ngomong ke dia, ini gimana Oh, ini? dia ini suami lu? Loh, Yang bener aja. Lu ketabrak juga yang bantah. oh saya suaminya. Iya mau siapa lu? Di belakang lu? Gak ada orang. Makanya Ya Allah. gara-gara dia nih. Stres. Ini namanya bukan podcast nih, ini namanya emosi. Ih, gila. Gue busuk juga deh. Aku suka deh. Tuh kayak kenal tuh yang di atas tuh. Itu siapa tuh yang di atas? Nggak tahu tuh siapa lagi. Loh itu suaminya. Friend, coba friend. Nah, lihat noh. Lihat noh. Zoom. Kirain tadi yang Zoom. ditunjuk laba-laba lagi. Bukan, itu sok kecakepan. Ternyata laki-laki tangan bertanggung jawab. Enggak ada modal Kak Jeff, makanya fotonya di kolong jembatan tuh. Aduh, konde aku rusak nih. Miris ya. Enggak sih, kalau aku dengar dari semua ceritanya kalian tuh, buat aku itu merupakan perjalanan hidup sebagai sebuah keluarga yang dimulai dari nol, belum ada apa-apa, tapi sampai sesulit apapun itu tetap masih sama-sama, itu yang mahal. Jadi kita sekaya apapun, selengkap apapun kita punya keadaan, tapi kalau nggak ada kebahagiaan sama aja, nggak ada saling melengkapi sama aja. Jadi ya better beginilah apa adanya kita, daripada kita maksain diri mau dilihat orang kita ini ada atau gimana, cakep atau bodoh amat lah, ya jelas. Ini pokoknya jalan, usaha jalan, bermusik jalan, semuanya jalan, anak-anak juga bisa makan, tidur, tenang. Tetap sama-sama. Iya, emangnya gue sendiri terus. Kok aku malah curhat coy. Kok lagi? Tapi Kak, gini Kak, ada suka dukanya. Jadi kalau dulu kan agak ini bermusik, ya kan? Ini lu beneran cerita atau enggak nih? Iya serius. Serius? Ya. Puji Tuhannya ada panggilan beberapa lembaga ternama di Makassar, lembaga musik ternama. Dan saya belum bisa. Ya itulah. Nanti kalau mau endorse silahkan ke Kak Jeff. Kok aku? Bukan aku loh. Loh ya nggak apa-apa, nanti kan Kak Jeff nanti bicara sama orang lembaganya. Ih, kayaknya keren ini. Kalau begitu begini aja, daripada lembaga-lembaga, jangan lupa ya follow, subscribe, jangan lupa bunyiin belnya di YouTube kami, Teman Ciko. Itu ada single terbaru aku, Terlalu Mengharapkanmu. Tolong di ini ya, di up. Sama-sama bilang masuk Pak Eko. 1, 2, 3. Masuk Pak Eko. Iya lagi. Aduh. Nah, masih fresh, masih baru. Aku kan tadinya nggak mau ngomong, jadi yang mancing. Lembaga-lembaga apa lembaga yang kita lembaga sensor. Ini, iya. Bukan film. Bukan musik. Mudah-mudahan banyak yang pakai. Amin. Di mana-mana pakai. Amin. Ya Dibawain kan? di mana-mana. Amin. Iya. Kalau begitu kembali seperti kata Om Tukul ke laptop. Ya. Jadi awalnya ini Kak, ini juga
Itu tadi tentang musik. Awalnya ini rumah ini dulu dibawa Kak. Ini dulu, kacau Kak. Jadi, jadi kalau hujan itu Kak, itu air dari belakang itu masuk ke selokan, terus banjir. Semua barang-barang saya itu rusak. Jadi saya sama istri pernah satu kali kami jam 12 malam itu hujan. Udah dibersihkan gitu toh. Tidur gini, pas bareng begini, hujan lebat lagi, jadi bangun lagi, banjir lagi Kak. Itu akhirnya semata kaki Kak. Sama. Sampai akhirnya kami, itu kelabang-kelabang, lipat-lipat keluar semua. Saya langsung berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau bangun rumahku, supaya keluargaku ini enak tidur. Sampai anakku tidur di luar itu saya masih ingat, saya angkat. Tahu Kak, Desember Kak. Ini saya kalau cerita merinding. Masuk proyek 250 juta. Itu pas-pas dengan biaya bangun rumah Kak. Tidak lebih, tidak kurang. Serius. Kami bangun rumah, teman ini saya punya pekerja di sana. Kita ngontrak dulu. Dibangun rumah. Pas-pas, tidak kurang, tidak lebih. Beli bahan, sewa tukang, pas-pas. Itu saya waktu tanda tangan kontrak itu 250 juta sampai gemetar deh. Saya tanda tangan kontrak ini, produknya, ini produknya. Kayak begini. 15.000 pieces gelas, bayangkan. Itu kita nggak promosi. Orang lihat di Facebook, Tuhan yang arahkan itu. Saya percaya Tuhan yang arahkan. Iyalah. Semuanya kan atas doa toh, karena kan kita berjalan kalau berjalan dengan doa toh Tuhan pasti juga ringankan beban kita. Tapi kalau saya sih Kak, berjalan itu sama kaki Kak. Kalau sama doa itu gimana ya? Gimana ya mulai Bisa rasakan nggak beban saya? Iya, ini aja ngomong sudah emosi, nggak lama melayang nih. Lu ngomong ngadi-ngadi lagi nih melayang nih, ya. Aduh. Ini nggak lama nih ya, nggak lama. Gua kempesin juga lu dengan asem dia malah buat lagi. Stres, ya begitulah. Namanya juga Anis. Pernah satu kali juga Kak, ini mujizat lagi tentang yang ditipu ya. Nggak apa-apa ya kita cerita. Nggak apa-apa. Itu menjadi pembelajaran buat orang lain juga sih. Nah, jadi gini, mungkin belajar juga sama kita semua. Mungkin jadi, nanti sharing ke teman-teman yang lainnya yang memiliki homemade yang sama dengan seperti kalian. Berbagilah. Ada baiknya kita berbagi informasi. Pelaku. Iya. Biar mungkin istrimu lebih detail ya. Kalau kamu, aku nggak percaya deh. Kebanyakan. Ngebanyol ya, friend. Jadi memang ada satu momen saya, sebenarnya itu saya yang bukan dia. Kan saya itu punya gudang istilahnya. Gudang, saya ngambil barang di gudang, terus ada yang pesan dulu, aku order di gudang. Gudangnya kirim, aku packing, aku kirim ke yang pesan. Ya. Saat itu saya nggak tahu apa bagaimana ya. Ada satu Instagram, saya hanya like 1 kali, dan itu kesalahan saya tidak lihat reviewnya. Nggak apa-apa disebut aja supaya orang nggak ketipu lagi. Nggak apa-apa. Jadi dia nggak apa-apa ya. Oke. Tahu aku lupa namanya tuh. Pokoknya dia kayak mengatasnamakan gudang souvenir kayak gitu. Aku like, dia DM. Oke. Kayaknya saya ada komen, makanya dia bisa DM saya. DM. Saya kasih nomor WA, jadi kita komunikasi WA. Oke. Aku komunikasi pertama sama satu orang, ya kan? Dan dia berperan sebagai gudang. Supplier. Oke. Kemarin itu barang itu tumbler, ya kan, tumbler. Oh, tumbler saya murah. Oh iya, masa? Oh iya, oke. Serius? Iya, dia langsung tawarin tumbler itu. Kan saya tanya dia tentang tumbler. Terus masuk nomor baru. Nomor baru yang saya nggak kenal. Oke. Tiba-tiba, maaf Mbak, di sini tempat jual souvenir. Iya, saya butuh tumbler. Kok bisa matching? Ya. Kan? Oke. Tapi
apa aku mau bisa bilang bodohnya aku ya apa gimana, kayak kehipnotis apa bagaimana, dan hatiku kok benar kok pas benar ini. Aku lagi ngomong sama gudang tumbler, Iya benar. aku mau berapa ratus kah, 200 apa 300, Iya iya iya. saya lupa jumlahnya. Saya mau pesan sekian. Terus oh iya bisa, tunggu ya kak, saya cek stok dulu. Aku telepon ke nomor yang tadi yang pertama. Nomor 1 bilang, oh iya ada ready, bisa. Oh iya kak ready. Aku balikin lagi sama yang tadi. Yang pesan. Iya pesan. Oh iya saya mau ini tapi sebentar saya transfer ya DP-nya. Oh iya boleh. Nah saya tuh kalau terima orderan, sebelum saya proses harus ada DP-nya dulu masuk. Iya. Ya kan, minimal setengah atau yang penting adalah DP-nya ya kan. Oh ya bisa. Terus yang pembeli ini kirim video ke saya, kan saya sudah kirim totalan sama nomor rekening. Dia kirim video, itu loh, video yang kayak dia lagi transaksi di akun lain. akun bank, tapi bentuk video. Kayak misalnya, oh dia sudah klik ini, namaku keluar gini. Jadi bentukannya video. Oh dia lagi coba ini tuh, cuman katanya bermasalah. Coba dicek lagi kak, saya udah transfer 1 juta. Cuman kak ini maksud saya kok bisa bener, dan kayaknya memang saya nggak mau bilang Tuhan sengaja gitu, tapi saya cuman ambil ini jadi pembelajaran buat saya. Yes. Tahu nggak Kak Jen? Pas itu ada transaksi nominalnya sama 1 juta. Tapi bukan Ternyata itu dari pelanggan saya pelanggan yang pelanggan beneran. lain. Tapi karena saat ini saya lagi komunikasi sama si penipu ini dengan nominalnya sama pula. Baru dia nggak ngomong-ngomong pelanggan ini. Nominalnya sama 1 juta. Jadi saya percaya. Oh beneran ini. Iya. Oh iya kak, sudah masuk kok. Ini sudah masuk ada 1 juta. Wah ngegas mereka berdua. Oh iya, oke, saya order ya. Oke, saya ke gudang. Gudang dong. Oke, Pak saya order ya Pak. Kirim 3 juta. Berapa ya? Pokoknya segitulah, 2 juta lebih lah sekian. Oh iya Mbak, makasih sudah masuk, diproses ya. Oke. Di foto tuh barangnya, saya nggak tahu itu foto dari internet atau Iya, oh benar. iya udah siap nih. Yang pembelinya ngomong lagi ke saya, Iya. aku mau tambah lagi Mbak, tambah Buset. lagi. Iya, Aku mau tambah begitu. lagi, tambah 100 Dipelorotin nggak? orang. Oh iya bisa. Aku ke gudang lagi. Pak tambah 100 lagi. Oh iya bisa transfer sekarang gini. Aku transfer lagi ke gudang. Ya. Sampai 3 kali. Habis Kak Jeff. Sisa 200.000. Aku di sebelah situ mojok transport. Dia di sini. Dia nggak tahu. Dia cuma lihat saya. Kamu ngapain gitu ya? Dan enggak ada project. Saya bilang gitu. Situ aku nongol apa mojok di situ. Biasanya itu nih saya bilang Kak Jeff. Biasanya itu saya ngomong ke dia kalau ada project. Ini ada yang pesan. Saat itu saya nggak ngomong ke dia. Saya nggak ngomong ke dia. Jadi mungkin pembelajarannya ya apa ya? Hati-hatinya itu ya yang kayak begini. Banyak orang dengan modus kayak begini. Terus kalaupun ada sesuatu, komunikasilah sama pasangan. Iya. Jangan main sendiri lah. Padahal istilahnya. aku udah bilang sama dia, hati-hati penipu banyak. Iya, kamu sempat bilang ya. Tapi saya kayak kehipnotis loh Kak Jeff. Bener, habis. Baru dia kayak ditekan. Sekarang kak, ayo gitu. Emang sih. Mau kirim barang. Nah, pada saat itu habis uang kami sisa 200.000 kak. Pas dia sadar ketika pelanggan ini konfirmasi, ini saya sudah kirim, menangislah dia. Karena cek resinya nggak ada. Akhirnya pas kami cek semua habis, tinggal 200.000. Saya udah mau marah nih kak, tapi nggak tahu kenapa saya ambil gitar, saya berdoa. Tuhan apa sih mau itu? Tuhan apa? Kalau saya mau ini, ingat lagi kayak mau nangis gitu. Tuhan apa sih mau Tuhan? Tuhan cuma bilang begini kak, saya dengar jelas dalam doa saya. Dibilang nothing. Uang itu nothing di hadapanku. Uang itu tidak ada apa-apanya. Hari ini kau dapat, sekarang juga bisa saya ambil. Betul. Dia kasih lihat saya orang yang korupsi tuh, yang itu ada kasusnya dulu yang dia pukul gitu, pokoknya gitulah. Kayak dia flexing, langsung disita semua. Seperti itu. Aku bisa ambil sekarang ini juga. Tapi saya bisa coba lihat rumahmu, siapa yang bangun? Itu saya ingat. Saya bilang, engkau Tuhan. Langsung dia bilang gini, dalam 5 hari
semua kewajibanmu lunas. Dan memang waktu itu kami sudah ngumpul uang itu untuk tagihan itu. Bayar tagihan Malah ya. dicuri gitu kan, ditipu. Nah, sudah pas begitu, bener nggak ini? 5 hari lagi. Pas hari kelima, dia kaget. Pak, ini orderan menggila minggu ini. Kau tahu aja. Tepat 5 hari kemudian, semua kebutuhan saya lunas. Bahkan yang tagihan saya di supplier, kami bayar. Itu lebih dari apa yang kami butuhkan. Jadi Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan, lebih. Bahkan untuk yang Kedepannya. tagihan supplier aja, lagi. itu juga terbayar gitu. Luar biasa. Wow. Berarti memang kalian ini apa ya, harus kuat-kuat banyak doa. Betul. Jadi Pak. apapun dikerjakan terus doa. Karena gini ya, kan kebetulan kita sama-sama seiman nih kan, sama-sama seiman. Jadi kalau di kepercayaannya friend, di kepercayaannya kami nih, biasanya kami itu kalau bagi kami itu doa itu bukan hanya sekedar berdoa aja, tapi kita bawa memang benar-benar apa yang kita mau buat, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau rencanakan, itu semua kita serahkan ke atas. That's why saya juga ada di sini bersama teman-teman kru, itu bawa juga dalam doa. Kalau dibawa ke atas, Kak, jangan lupa menghindar. Karena nanti kalau kita lempar begini gitu, ini toh kita lempar ini meja toh, kita bawa ke atas. Ini tuh sembarang sekali. Lagi aku. Orang nanti orang belum bayar BPJS. apa tuh? Tunggu dulu, apa dia mau bilang nih? Coba lihat prompternya apa. Nah. Bukan. Jadi, oke, itu perjalanan mereka loh, friend. Jadi, kok sebut nama band gua? Jadi, itu perjalanan mereka selama merintis usaha ini, itu memang benar-benar penuh usaha yang maksimal, apalagi dengan mendengar mereka udah kena tipu, udah berapa kali jatuh bangun. Luar biasa. Tapi Tuhan pakai dengan segala cara untuk tetap melayakan kita dimanapun kita berada, dengan situasi apapun. Tapi kalau kita tetap berpegang sama yang di atas, ya pasti ada jalannya. Tapi kalau tiba-tiba kita sudah pegangan, jatuh, maklum, sakit. Jaringnya. Itu lucu tadi. Iya lagi. Emang ya, friend ini, mereka dua ini nggak bisa diajak ngomong serius. Kebanyakan banyol. Gue kalau gini lama-lama emosi juga. Lu pikir-pikir deh gimana. Aduh. Tapi sumpah beneran, aku baru sampai pertama kali di rumah mereka. Itu panas banget keliling dan saya tersesat. Anies bilang saya ada di sebelah. Ternyata sudah di tempat yang tepat. Tinggal lurus aja, belok dapat. Tapi ya begitu. Apalagi nih? Oke. Ada lagunya itu. Apa? Perjalanan ini terasa sangat menjadikan. Kita nggak lupa kayak itu. Setelah waktu berjalan itu bertanya sama rumput yang bergoyang. Gitu loh. Di mana rumahnya? Terus lu pikir rumput itu juga ngomong, di sana tuh kak, emang dia akan tunjukin arah, di sana tuh kak, belok kanan kak, belok kiri kak, emang rumput itu kan ngomong, ya gila aja lu. Berarti kita harus demo itu, EBGAD itu, bikin satu orang saja. Om, itu nanti di ini ya, aku takut Om Ebit marah loh, aduh. Aku nanti udah gak disuka sama masa daerah dong kalau lu gimana sih Tolong ya.
Stres nih. Oh iya, kemarin. Nah ini lain lagi. Gimana prestasi anakmu ini? Aku dengar kemarin luar biasa. Sekarang aku jurinya. Dan itu aku nggak tahu anak kalian, sumpah beneran. Karena aku ketemu dia kan itu masih SD ya. Iya SD kelas 1 Iya, 4 masih kecil. Pokoknya masih kecil. Iya, masih kecil. Aku ketemu dia kan masih kecil. Ya iya dong, aku nggak tahu apalagi namanya. Aku cuma tahu namanya Dea. Aku tidak tahu namanya Danika. Aku nggak tahu namanya Danika. Ya aku jadi juri juga, aku kaget. Kirain anakku nggak sekolah di situ, yang mana aku tahu kan. Aku bilang, oke. Pas bilang, ini anak siapa ya? Kulihat mukamu kan, ku ingat mukamu. Tuh kan, dia selalu bilang dia itu mirip dia juga. Dari ini toh alis sama mata itu mukamu. Ya. Jadi aku bilang, tapi bentuk ini kamu. Oh, iya. Jadi aku bilang, Ya. saya bilang, ini nggak asing deh. Apa mungkin ini Dea? Kok namanya Danika gitu? Danika ke dia kan jauh Pak. Iya. Jauh Pak Bu ya. Jadi kok bisa dipanggil Dea? Maaf ya. Lo kenapa berdua ngasih nama Dea? Harusnya Dania lebih dapat Danika. Dan dia ya. Danika dia. Ini di mana? Itu dia. Ngadi nih ya. Stres. Nah udah Angel. Aku ngomong. Jadi waktu itu aku udah ini kan. Udah dengar dulu deh. Aku suka walaupun waktu itu hari coach yang satu bilang ya memang bajunya terlalu santai, tapi buat aku untuk anak seumur itu ya seperti itulah. Ya. Itu wajar sah saja sih. Tapi ya bagus lah karena coach yang satu juga lebih mengingatkan untuk penampilan. That's good. Aku setuju. Jadi ya udah. Aku bilang pas dia nyanyi, ini kalau benar suaranya dia ini berarti benar dia nih. Karena aku udah nggak kenal mukanya. Udah anakmu udah mau remaja gitu, udah ya anakmu itu sudah beda mukanya, cantik dibanding dulu kan masih kayak pemalu waktu aku temui dia. Ini anak cantik dan gak mungkin ya anaknya Anis, aku bilang gitu kan. Gak mungkin anaknya Anis ini. Pas dia nyanyi, oh iya anaknya Anis. Berarti masih ingat ya suaranya ya? Masih ingat suaranya. Aku masih masalahnya suaranya anakmu tuh enak duduk di telingaku waktu kemarin di lagu pertama. Itu enak banget duduk di telingaku. Makanya bilang ngepas banget nih, riff Evans-nya dapat, pokoknya semuanya dapat, enak banget, feel-nya itu dapat banget sumpah. Jadi aku bilang, oh iya beneran Dean. Pas Nicole bilang, iya ya Dea ya. Oh iya beneran Dea dong. Gue carilah dia, bapaknya. Kukira ada dirimu. Yang ku cari pertama dirimu juga. Gak ada maknya. Gak ada anjir deh sama siapa nih anak ini jalan sendiri. Ternyata sekolah di situ. Iya. Terus kelihatan dia. Kelihatan dong terakhir. Dia baru nongol sampai ini anak betul-betul sok sembunyi. Jangan-jangan kamu lagi makan bakso. Bakso. Tapi tunggu dulu Kak. Saya mau cek di telinga tak ada kursi tidak? Karena kita bilang duduk di telingaku. Kan. Silakan Pak. Aku Coba ngulang ngomong. Coba ulang. Ini bukan mengharap telinga lagi nih. Sisir. Oke, berarti itu sudah ya. Berarti pencapaian dia selama ini yang selama saya belum pernah jumpa lagi sama dia udah berkembang pesat. Ya, memang sih gitu. Dia itu juara dari SD kelas 1 Kak. Juara sampai ya kita kumpulin lumayan sih, puji Tuhan. Saya ikut-ikutin. Memang pada saat mau ikut itu banyak orang kira, wih kok keren ya dia. Padahal dia nggak ngerti bahwa di balik itu ada dia nangis dulu sebelum ikut lomba, nggak mau ikut lomba. Ada juga ya jatuh bangunnya. Oh iya benar. Ya terus. Kalau soal dia memang Anes yang lebih. Iya sih. Benar. Saya pengennya dia itu
jangan mental kerupuk gitu, atau untuk jadi penyanyi. Jadi entertainer gitu ya. Kalau entertainer pilihannya dia, tapi kalau jadi penyanyi memang butuh, kita harus dorong dia kayak gitu. Oke. Yang penting lu jangan terlalu maksain anak lu juga. Enggak, Ji. Karena Dia suka, masalahnya kita nggak tahu mental anak itu seperti apa. Jadi kita harus pelan-pelan. Kalau memang anaknya suka disupport, ya kita support. Tapi kalau anaknya nggak suka disupport dengan hal yang lain, sebaiknya ditanya anaknya mau apa. Gitu aja sih. Betul. Karena masalahnya tumbuh kembangnya anak itu perlu kita lihat juga, walaupun dia udah remaja, apalagi udah remaja ke dewasa, itu sangat harus kita perhatikan dengan baik, gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, perhatiannya kita. Betul. Cuman kalau dia itu bagusnya dia anaknya, mungkin karena Aku cuma mandiri. Anes tuh selalu tanamkan, kita juga selalu tanamkan bahwa namanya lomba pasti ada menang ada kalah. Yes, betul. Kan? Jadi kita selalu tanamkan, yang penting kamu berani, berusaha sekuat-kuatnya kamu aja, nyanyinya bagaimana, sebagus-bagusnya kamu. Kalau menang bonus. Nah, itu poin itu yang selalu dia pegang. Sama. Jadi kalau kita tanya sebelum tampil, it's okay ya, kalau udah menang ya iya kan, kalau menang bonus. Nah, dia selalu bilang gitu. Makanya kalaupun dia nggak dapat nggak apa-apa, ini juara, dia santai, jadi dia nggak frustasi. Setidaknya saya tanamkan juga. Setidaknya ada yang kau belajar dari peserta lain. Betul. Oh, ini bagus karena kenapa gitu. Jadi jangan mau menang terus kalau kalah ya udah aku kalah gitu. Enggak, tapi kita kalah, tapi ada yang kita belajar gitu. Oke. Terima kasih banyak buat Anis, buat Angel. Thank you. Kamu bisa udah dengar lagu aku belum? Oke, Dengar dulu lagu aku. dengar dulu ya. Dengar dulu, bawa refnya aja. Oke. Atau langsung Judulnya apa sih? terlalu mengharapkanmu. Itu kisah aku. Langsung aja deh main. Apa Tunggu. sih? Di mengharapkan seseorang. Sampai seterlalu itu. Iya. Terlalu ya, Terlalu banget sumpah. Jadi ini lagu aku guys. No. Senja menghapus luka yang membuatku hilang akan percaya padamu. Keren banget loh ini. Kerennya. Kini hariku terus berjalan, berjalan tanpamu. Ku mampukan hati untuk lupakanmu. Ku tahu cara lupakanmu dengan menata hati. Ku tahu itu kesalahanku, terlalu mengharapkanmu. Kau memang baik, kau memang tulus, Betul. tapi semua itu palsu. Oke guys, itu dia lagu Keren loh, serius. Jadi buat teman-teman pengen dengar lagu singleku yang pertama, langsung aja gabung di YouTube Teman Ciko, di like, di subscribe, dibunyikan belnya, di share. Pokoknya udah ada di Spotify, udah ada di Joox, udah ada di Instagram, udah ada di mana-mana. Silahkan ya. Thank you banget. Terima kasih juga buat Anis, Angel. Thank you, Kak. Kalian luar biasa. Jadi buat teman-teman